Muslim tuh teratur. Jadi Muslim tuh jadi pribadi yang teratur. Pribadi yang cerdas. Pribadi yang tertata. Kalau ikhtiar kita diimbangi tawakal, nanti satu, memutus kekecewaan. Dan aku bersumpah, kata Allah, demi waktu subuh. Yang semua teratur dengan sempurna. Anda ke rumah itu jadi ayah, bukan jadi direktur. Bukan jadi bos. Saya juga ke rumah gak jadi ustadz. Saya pulang ke rumah, anak saya tuh butuh ayahnya. Dia gak manggil saya ustadz. Penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua amal yang diduga baik itu Allah senangi. Atau juga Allah terima. Ada orang sholat yang tidak Allah sukai, padahal dia sholat. Bahkan terancam. Fawailul lil musallin. Ada orang sholat yang terancam, dinilai nggak bagus. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dari motif sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yang motivasi sholatnya hanya untuk diketahui orang. Dikenal orang soleh, orang baik. Sehingga menganggap orang lain itu rendah, biasa-biasa. Dia yang paling unggul. Allah gak suka. Ada orang yang baca Quran, bagus baca Quran itu. Pahalanya tinggi. Tapi ada orang-orang yang membaca Al-Quran sekedar menjadikan Quran alat pencarian dunianya. Ada orang yang sengaja memotong ayat. Ini kata Al-Quran. Ya, menggunakan dalil untuk kepentingan dunianya. Maka ada faminhum zalimul linafsih. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati bi'idillah. Jadi jika perbuatan baik saja berpotensi bisa berubah, apalagi nilai bagi sebuah perbuatan yang buruk. Dan sekarang kita ada di satu waktu saat menghindari keburukan, pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan dalam bahasa Quran disebut dengan amar ma'ruf, istilah mudahnya. Jadi amar ma'ruf. Meninggalkan segala yang buruk, yang tidak ideal, yang dilarang, disebut dengan nahi mungkar, istilahnya. Nahi mungkar. Jadi kebaikan itu singkatnya cuma dua. Kalau bukan memperbanyak sesuatu yang baik, segala yang disepakati baik, ideal, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menatap yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Melangkahkan kaki ke tempat yang baik, berkreasi yang baik-baik. Itu amar ma'ruf. Atau menghindari lawannya. Lawan baik, buruk. Lawan saleh, salah. Jangan bicara yang salah. Jangan menggunjing. Jangan mencela. Jangan menatap yang terlarang. Jangan melangkah kepada yang tidak bermanfaat. Itu nahi mungkar. Kalau mampu memperbanyak dua hal ini, maka berwujudlah manusia yang ideal. Manusia paripurna. Khairul insan. Kalau kompak sama-sama mewujudkan itu, kita belajar untuk kompak saling mengingatkan, menjadikan keluarga, kemudian menata kepada arah-arah yang baik, mengajak untuk berjamaah pada kebaikan, maka berubah dari pribadi personal kepada komunal. Kelompok yang menyatu mengerjakan satu hal disebut dengan umat namanya. Kalau umatnya jadi baik, umat musyawarah, menghimpun teman-teman. Saling berbagi, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Maka dia berubah dari kebaikan personal menjadi kebaikan komunal. Jadi khairu ummah. Ya, Quran surah ketiga ayat ke-110. Kuntum khairu ummah. Modalnya apa? Ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pelan-pelan kita beraktivitas kan ada waktunya ya. Ya kan? Sehari akumulasi jadi pekan, pekan akumulasi jadi bulan, bulan akumulasi jadi apa? Tahun. Setahun berapa bulan? 12. Desain 12 bulan ini itu ketetapannya langsung dari Allah. Jadi manusia nggak bisa menambah atau mengurangi jika tidak terjadi keseimbangan dalam pembagian waktu. Maka turunlah Quran surah ke-9 ayat 36. Saya akan sangat lebih fokus di pertemuan kali ini karena waktu kita sedikit terbatas hari ini. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Desain pembagian waktu, kata Allah, sejak aku mencipta langit dan bumi, aku bagi setahun 12 bulan. Baik, nah dari 12 bulan ini yang paling menarik, diminta kita mengoptimalkan semua potensi kebaikan yang ada di dalam diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan nanti ada ayat-ayat lain mengeksplor kita, kalau engkau ingin sukses, optimalkan potensi itu. Ya, ikhtiar yang kuat, bangun tawakal kepada Allah yang tinggi. Fa'idha faraghta fanfad wa ila rabbika farghab. Jadi kalau ikhtiar kita diimbangi tawakal, nanti satu, memutus kekecewaan karena tahu qadar. Mungkin Allah menetapkan jalan yang terbaik di balik ini semua. Ya kan? Ikhtiar yang maksimal mengoptimalkan kita sampai ke tujuan dengan cepat. Dan ini berkesesuaian dengan rumus fisika kan? Masih ingat di energi potensial rumusnya? MGH kan? M dikali G kemudian dikalikan dengan H kan? EP sama dengan M, massa dikalikan gravitasi, kalikan ketinggian, height. Kalau kita rubah masanya ke manusia, gravitasinya pijakan yang kuat untuk berikhtiar, height-nya hablum minallah, maka terjadi percepatan. Kalau kita pindahkan ke kinetik, rumusnya kan berubah, setengah M dikalikan V kuadrat kan? Kalau kita ganti ke EK, energi kinetik, setengah M, ya, dikalikan V kuadrat. Jadi semakin sedikit usahanya, tapi optimalisasinya tinggi, bergeraknya sedikit, hasilnya banyak, percepatannya nambah. Dan ingat, ini kecepatan bukan kelajuan. Kecepatan ada vektor, ada arahnya. Semua kita ini punya vektor ketika membuat aktivitas. Masih ingat nggak teman-teman? Sholat pertama kita yang ditunaikan tadi apa? Subuh kan? Subuh itu apa artinya? Ada maknanya. Di Islam itu tidak menetapkan nama, hampa makna, mustahil. Selalu ada maknanya. Subuh itu dari kata asbah. Sesuatu yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Orang Arab tidak mengatakan kaifa asbaht. Bagaimana kabarmu di pagi ini? Kecuali menunjuk kesan begini. Hei, kabarmu bagaimana di pagi ini? Dan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di hari ini? Ya, itu yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah kata Allah demi waktu subuh yang semua teratur dengan sempurna yang siap untuk dieksekusi. Jadi matahari pun memulai sinarnya di subuh fajar. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dari sejak fajar subuh. Jadi tanafas boleh bergerak. Orang Islam disebut muslim, bangun dari tidur, dia sudah punya rencana kehidupan yang akan dilakukan di hari itu. Jadi Anda bangun tidur, saya, kita, itu sudah ditanya, jam 7 mau ngerjakan apa? Jam 8 ada di mana? Planning hari ini sampai tidur lagi apa? Nah, rencana yang telah kita ukur itu dan kita siapkan, sebelum kita kerjakan dieksekusi, kita bawa menghadap Allah lewat skema sholat. Makanya ada sholat subuh. Kita mintalah dalam sholat supaya rencana ini dimudahkan, disepakati dan dibimbing oleh Allah agar hasilnya optimal. Ini yang menjadikan para sahabat dulu beraktivitas tuh ke masjid dulu. Nanti pulang dari pekerjaan, ke masjid lagi mampir, baru ke rumah. Karena itu aura yang dibawa ke rumah itu auranya aura masjid. Dan masjid kan tenang. Anda kan di jalan ketemu orang singgungan dengan mobil, dengan kendaraan lain. Kadang-kadang emosi meningkat, sudah di kantor banyak masalah, di jalan penuh problem. Terakumulasi yang kena anak. Dah nunggu 8 jam bikin karya, digambar, tulis ayahnya I love you. Nyampe ke rumah, ayah diam kamu. Hah? Capek nih. Kan? Anda ke rumah itu jadi ayah, bukan jadi direktur. Bukan jadi bos. Saya juga ke rumah gak jadi ustad. Saya pulang ke rumah, anak saya tuh butuh ayahnya. Dia gak manggil saya ustad. Belum pernah dalam sejarah kehidupan saya pulang nyampe rumah, ustad. Gak pernah. Mereka panggil Buya. Saya terbang jauh 10 hari. Itu penerbangan paling panjang kemarin ketika saya ke Amerika. Setahun bayangin tuh. Tahun 2002 nyampe 2023. Anak saya udah nunggu rupanya. Pulang malam ditunggu teman-teman. Bayangin anak mau 2 tahun di bulan ini tuh. Anak yang keempat masih baru mau 2 tahun. Nunggu. Begitu saya nyampe rumah. Buya lari. Hei, ada apa kabarnya? Buya bertanya-tanya. Saya bilang apa lagi nih? Tapi dia ingin ayahnya. Dia ingin ustad. Dia bukan ingin ustad. Ya kalau kita pulang main kuda-kudaan, tengah malam main kuda-kudaan. Main mobil-mobilan. Subuh itulah subuh. Sederhana tapi bermakna. Dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan. Apakah ada implementasi kehidupan yang pernah diterapkan? Ini poinnya teman-teman.
Nah jadi dari 12 bulan itu selalu ada desainnya. Selalu ada keteraturannya. Muslim itu teratur. Jadi Muslim itu jadi pribadi yang teratur. Pribadi yang cerdas. Pribadi yang tertata. Faiza faraghta fansab. Terukur aktivitasnya. Selesai ini siapkan lagi. Selesai ini siapkan lagi. Nah pengingat saja. Dari 12 bulan itu ada desain 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Desain ini khusus untuk melatih kita pada amalan yang kedua nih, nahi mungkar. Untuk membentuk pribadi yang ideal. Ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Saya senang dengan anak-anak. Mereka punya bahasa dan energinya masing-masing. Yang problem yang bapak-bapak kekanak-kanakan nih. Nggak apa-apa. Balik sini. Jadi 4 bulan ini desainnya nahi mungkar. Melatih pribadi kita untuk mampu mengendalikan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki, menekan potensi salah sehingga yang muncul soleh. Nah 4 bulan ini ketika tiba di waktunya, maka pahala amalan ini bisa lebih tinggi daripada yang ini. Jadi Anda, saya, kita sholat misalnya di bulan ini ada pahala. Ya, value-nya itu 10 nilainya. Ya, kalau kita bicara akhirat, namanya nilainya pahala ya, yang kita kenal ajrun, hasanah namanya. Nggak kelihatan sekarang, nanti saat akan meninggal ditampakkan. Ya, jadi saat akan meninggal, kenapa ada orang saat akan meninggal senyum gitu kan? Ya kan? Dia bahagia baca Quran, ditampakkan kebiasaan baiknya, ditampakkan ujungnya dan pahalanya. Ya, nanti saat kembali ke akhirat, hakiki diberikan. Jadi ada ilmu yakin sekarang diberitahu, ainal yakin ditampakkan saat sakaratul maut, hakul yakin dialami saat berpulang. Ya, jadi kalau ingin segera tampak ya nggak apa-apa, itu pilihan ya. Tapi kan sesuai ajal gitu ya. Nah ini 4 bulan ini, kalau kita kerjakan, saya sholat dapat pahala 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah ke-6, Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang menunaikan perbuatan baik yang punya nilai pahala, dia dapat 10 poinnya. Salat disebut hasanah di Quran. Termasuk hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi kalau kita salat ada pahalanya. Pahala ini bekal saat pulang ke akhirat nanti. 10 itu begini. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Demikian selanjutnya. Tapi kalau kita ada di satu di antara 4 bulan ini. Maaf. Lihat handphone. Mau lihat YouTube. Ceramah. Tiba-tiba ada iklan yang gak pantas. Algoritma itu berputar misalnya. Lalu Anda skip tuh. Palingkan. Ganti. Dengan niat menghindari maksiat. Itu pahalanya 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kalikan 2. Jadi menghindari maksiat itu sesuatu yang salah. Bukan cuma menghindarkan kita pada keburukan. Itu ada nilai, dihargai, diapresiasi oleh Tuhan. Allah tuh menyayangi. Makanya di ayat Quran surah kedua, ayat 222, itu disebut sosok yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu senang pada orang-orang yang sering mengoreksi diri menghindari perbuatan maksiat. Mau melangkah nih, ada tempat yang salah, gak usah kesini lah, ke tempat lain saja. Nah itu ketika dia berpindah ada pahalanya. Ada orang bikin hoax, ya, bikin berita, terpancing untuk ikut, lalu Anda tahan misalnya, gak jadi Anda tinggalkan, ada pahalanya. Dan pahala di waktu itu 2 kali lipat. Nah yang 4 bulan ini nanti dirinci dalam hadis, misalnya Sahih Muslim, karya Imam Muslim. Nomor hadis 1679. Riwayat sahabatnya namanya Abu Bakrah, dikenal dengan Nafi'.